selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Selamat pagi pendengar, inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi 22 Mei 2022. Selengkapnya bersama saya, Veranda Garus. Antusias masyarakat ND dalam menyambut Presiden Joko Widodo yang direncanakan akan mengunjungi Kabupaten ND pada awal Juni 2022 mendatang, sekaligus menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional di Kabupaten ND luar biasa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin. Antusias masyarakat Kabupaten ND terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke ND cukup luar biasa, di mana masyarakat ND baik di berbagai media sosial maupun yang kami jumpai sungguh menyatakan harapan dan dukungannya kepada Pemkab ND dan Pemprov NTT untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menyambut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ervin Wali, seorang ibu rumah tangga yang kami temui, mengungkapkan harapannya sebagai masyarakat kota ND agar Presiden Jokowi bisa menjejakkan kakinya ke bumi rahim Pancasila ini. Menurut Ervin Wali, hal ini wajar karena mengingat sejarah kota ND sebagai kota tempat Bung Karno menemukan ilham Pancasila. Harapan terbesar memang Bapak Jokowi harus bisa singgah ke ND, lihat keadaan ND yang sebagai tempat pertama ditemukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalau bisa Bapak tuh harus tetap datang, punya agenda, bisa masuk ke kota ND yang kecil ini, tempat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang begitu besar. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke itu adanya dari sini. Sementara itu terkait semangat nasionalisme dan pendidikan karakter bangsa, Ervin Wali juga berharap lewat kunjungannya ke ND nanti, Presiden Jokowi bisa kembali untuk memasukkan kurikulum Pancasila dalam pembelajaran di sekolah sehingga anak-anak akan kembali mengetahui dan mengamalkan butir-butir pengamalan Pancasila seperti masa lampau yang menjadi pendidikan karakter berbangsa dan bernegara. Kalau bisa pemerintah tuh melihat kembali ke arah pendidikan tuh seperti kita yang dulu punya mata pelajaran yang PMP itu tuh sebenarnya harus dikembalikan. Karena saya lihat situasi dan kondisi sekarang itu malah tidak ada seperti anak-anak kurang menghormati orang yang lebih tua. Itu karena kita punya Pancasila mungkin sudah mulai agak luntur menurut saya. Karena kita punya 40 butir Pancasila itu tidak pernah lagi diulang-ulang lagi di sekolah. Jadi seharusnya kalau bisa lewat pendidikan, saya minta sih pendidikan PMP itu tuh bisa dikembalikan di dalam kurikulum biar anak-anak punya pemikiran tuh bisa kembali. Lebih jauh dirinya juga berharap agar kedatangan Presiden Jokowi membawa dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan ekonomi kreatif lokal bakal meramaikan kegiatan pameran dan panggung pentas dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten ND. Laporan Su Imam. Kegiatan pameran dan panggung pentas ini akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 29 sampai 30 Mei 2022 bertempat di halaman kantor Bupati ND Jalan Eltari ND. Demikian hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Dr. Randus Martinus Adban MSI kepada RRI Senin 16 Mei 2022 di ND. Dijelaskan kegiatan pameran dan panggung pentas merupakan satu kesatuan acara yang terangkum dalam kegiatan menyemarakan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ND, yang mana dalam kegiatan ini semua pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal dari berbagai daerah di Flores NTT akan mempromosikan berbagai produk unggulan mereka di mata para pengunjung yang datang. Yang pasti bahwa ini adalah pameran momen dan kesempatan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan berbagai produk-produknya. Dikatakannya saat ini pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal yang sudah terdaftar yang akan mengikuti pameran sudah sebanyak 80-an lebih baik dari Kabupaten ND maupun kabupaten tetangga. Jumlah sekarang sudah 80-an lebih yang sudah mendaftar. Pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten ND dan juga Sika dan Nagekeo dan juga Tipologi Perkembangan dari Ngada. Ia melanjutkan untuk pendaftaran telah dilakukan sejak 2 minggu kemarin, yang mana sejak dibuka pihaknya juga kewalahan untuk melayani permintaan karena yang mau mendaftar antusiasnya sangat banyak sekali untuk mengikuti kegiatan pameran ini. Ditambahkan pihaknya berharap kepada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal bisa melakukan semacam atraksi-atraksi kecil di tempat usahanya masing-masing sehingga tidak terkesan di halaman kantor bupati saja, tetapi bisa juga di berbagai tempat untuk menyemarakan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten ND.
Kemajuan sistem informasi dan teknologi selalu berdampak negatif terbukti dengan maraknya situs judi online. Upaya pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia membutuhkan lebih banyak upaya. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan sanksi bagi pelaku perjudian online. Seperti yang disampaikan Veranda Garus berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menjelaskan sejak tahun 2018 hingga 10 Mei 2022, pihaknya telah memutuskan akses sebanyak 4.999.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia Philip Gubang kepada RRI Selasa pagi kemarin menjelaskan, di Indonesia khususnya judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pihaknya bahkan terus melakukan patroli cyber untuk menertibkan judi online yang semakin marak terjadi, bahkan merugikan masyarakat maupun penggunanya. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda meski aksesnya telah diputus. Dari apa yang kami coba teliti di lapangan, yang membuat konten-konten perjudian itu sangat marak. Memang karena dibuat sedemikian rupa, gampang sekali diakses secara online oleh masyarakat pada umumnya, dan itulah yang membuat konten-konten perjudian itu bertumbuh sangat subur meskipun sudah diberantas sedemikian rupa. Dia melanjutkan, peringatan terkait hukuman bagi para pelaku tersebut bahkan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini perjudian online ini masih marak terjadi. Padahal dari hasil survei pihaknya, peluang kekalahan dari perjudian sendiri bisa mencapai 70%. Dengan begitu, Kemkominfo terus menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media online. Iming-iming yang didapat melalui konten-konten perjudian ini begitu mudahnya orang bisa mendapatkan hal-hal yang menurutnya memperoleh keuntungan sesaat. Faktanya semua orang yang menggunakan atau memainkan konten-konten perjudian tersebut hanya sekitar 20-30% diberi iming-iming kemenangan. Namun karena iming-iming itu diperoleh cukup besar di pengalaman pertama, membuat orang terus-menerus mencoba untuk mengakses konten perjudian dengan iming-iming kemenangan tadi. Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya terus melakukan pendekatan hukum bersama beberapa pihak terkait sehingga para pelaku bisa ditindak secara hukum. Patroli cyber juga tidak hanya dilakukan oleh Kemkominfo saja, melainkan juga di lembaga yang memiliki kewenangan tersebut untuk mengatasi maraknya konten judi online di media online. Kemkominfo terus mengajak masyarakat agar tidak tergiur dan memanfaatkan konektivitas internet dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, bijak, baik untuk tujuan hiburan transaksi ekonomi dan kegiatan yang produktif. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco membuka turnamen sepak bola Bupati Cup U17 tahun 2022 di Lapangan Berdikari Danga, Senin 16 Mei 2022. Laporan Feriso. Turnamen Bupati Cup ini merupakan kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kabupaten Nagakeo dan Askap PSSI Nagakeo. Turnamen ini diikuti oleh 17 tim yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nagakeo. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Don Bosco mengatakan turnamen ini diselenggarakan sebagai ajang persiapan menuju event lebih tinggi dan bertujuan untuk menemukan talenta terbaik mewakili Nagakeo mengikuti Suratin Cup yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Bupati Don mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga atas kinerja dan gotong royong yang ditunjukkan oleh panitia. Dengan animo pemain dan penonton yang tinggi, diharapkan pemain dan juga wasit dapat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play sehingga esensi dari turnamen sepak bola ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemeriahan pada pembukaan turnamen ini yang kita niatkan untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik dari U17 yang akan mengikuti Suratin Cup pada bulan Oktober yang akan datang di ND. Saya memberi catatan begini, jadi kalau usaha kita ini datang dari niat yang baik, ya, kesungguhan bekerja, itu mes tangkup, semesta mendukung. Bupati Don juga mengapresiasi para pemilik klub bersama para pemain. Dirinya berharap dengan kegiatan ini diperoleh bibit yang bagus untuk ajang yang lebih tinggi. Sementara terkait olahraga sepak bola, Pemda Nagakeo telah membenahi beberapa sarana sepak bola yang ada di Kabupaten Nagakeo. Selain itu, pemerintah juga telah membantu para pelatih dan wasit agar mereka bisa mendapatkan lisensi. Untuk sepak bola, sudah kita mulai dengan membenahi infrastruktur dasar. Bantu mulai melatih pelatih, wasit, bantu fasilitas
di desa dengan memberikan gawang, jaring, itu sudah kita mulai. Semua lahir dari kecintaan masyarakat ketika kita kelola olahraga ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Kita lakukan turnamen ini dengan baik. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada pemilik klub, pelatih klub-klub yang ada ini. Kalian sudah memulai dari apa yang ada. Dan kita tidak mulai dari kelimpahan, kita mulai dari kekurangan. Dan justru itu modal kita, sehingga kita punya daya juang yang tinggi. Dan kita memilih kali ini untuk ikut di turnamen U17. 17 klub yang ikut bertanding dalam ajang ini berasal dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Aisesa 9 klub, Kecamatan Buawai 3 klub, Kecamatan Aisesa Selatan 3 klub, dan Kecamatan Mauponggo 3 klub, serta Kecamatan Nangaroro 1 klub. Sedangkan Kecamatan Woluwai dan Kecamatan Kio Tengah tidak mengirimkan wakilnya dalam ajang ini. Turnamen Bupati Cup ini akan berlangsung selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Mei hingga 14 Juni 2022. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Jelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional di Kabupaten Ende, seluruh kamar hotel dan penginapan berkelas standar hingga VVIP penuh sejak beberapa waktu lalu. Orang disampaikan Rosa Dalima. Untuk Dasi House sendiri 15 kamar berstandar sudah full box sejak 1 pekan kemarin. Pada RRI dalam dialog pagi, pengelola Dasi House Didi Dasi Muda mengaku seluruh kamar yang tersedia sudah di-booking atau dipesan tim dari BPIP sejak minggu lalu. Dan sampai saat ini masih banyak yang menanyakan ketersediaan kamar seperti tamu dari wilayah NTT sendiri, dari Sumba dan kabupaten lainnya. Menurut Didi, mereka kesulitan mencari kamar berstandar sehingga sempat disarankan untuk menginap di Moni dengan berbagai risiko. Namun juga artinya juga mulai mencari-cari informasi. Tetapi minggu lalu full book ya untuk di Dasi Guest House sendiri full book karena dari tamu dari BPIP yang pakai seluruh kamar sekitar dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni. Kemudian juga memang ada beberapa pihak yang saya sebutkan tadi juga memang agak kesulitan juga untuk mencari penginapan. Karena kita sendiri juga, saya juga menyarankan kalau memang untuk dalam peringatan 1 Juni memang kalau full mungkin ya bisa cari ke Moni. Terkait dengan kesiapan pihaknya dalam upaya mendukung kesuksesan peringatan Hari Lahir Pancasila, Didi Dasi Muda kemukakan untuk kelayakan dan kenyamanan kamar hunian tetap dilaksanakan sesuai standar yang sudah berjalan selama ini. Namun dari sisi pelayanan akan ditingkatkan sehingga para tamu yang datang merasa nyaman dan membawa kesan yang baik untuk ND. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Infokom Kabupaten Ende Supriyanto. Menurutnya, dari hasil rapat terakhir diketahui, seluruh kamar hotel penginapan penuh, sehingga oleh panitia disarankan melakukan koordinasi dengan peguyupan-peguyupan yang ada di Ende untuk bisa difasilitasi penginapan di rumah pribadi. Hal ini pernah dilakukan ketika kunjungan Wakil Presiden Budiono ke Ende sebelumnya. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. 76 tahun Indonesia Merdeka, masyarakat desa Dutuwulo, Kecamatan Maorole, Kabupaten Ende sampai saat ini sama sekali belum menikmati aliran listrik dari PT PLN. Laporan disampaikan Rovinus Bula. Hal itu disampaikan Kepala Desa Dutuwulo Donatus Kami kepada RRI Rabu 18 Mei 2022 di Ende. Kades Dutuwulo mengatakan Desa Dutuwulo terdiri dari 4 dusun, 198 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 887 jiwa. Selama ini, sebagian masyarakat mengandalkan lampu pelita, sementara sebagian masyarakat lainnya yang berpenghasilan cukup, mereka menggunakan diesel milik warga untuk memenuhi kebutuhan akan listrik di rumah masing-masing. Donatus menjelaskan, Desa Dutuwulo memiliki potensi yang sama dengan desa-desa lain di Kabupaten Ende, yakni tanaman perkebunan seperti kemiri, kopi, kakao, dan sumber produksi minuman khas lokal moke. Sementara potensi lain yang ada di Desa Dutuwulo yakni air terjun yang sudah dikenal banyak orang namun sampai hari ini juga belum dikelola secara baik karena ketiadaan anggaran. Semoga secepatnya kan kalau dengan program Pak Jokowi itu, program Pak Jokowi 2020 seterangkan masih ada warga desa yang belum. Tapi syukurnya pertama sudah ada jawaban pastinya, ada realisasinya kapan kami dapat. Ya listrik kalau jalan kan kami dorong ke dalam desa tuh kan. Jalur itu tuh
bisa dijadikan jalur strategi alternatif toh. Kini pada zaman Kota Baru. Kades Datuvulu mengatakan mayoritas pekerjaan masyarakat desa Datuvulu sebagai buruh tani dan berladang menggarap lahan di siang hari, namun pada malam hari kampung gelap gulita dan kondisi ini telah berlangsung lama sejak dulu. Lanjut Kades Datuvulu terkait keluhan warga akan listrik sudah sering diusulkan melalui Musrembang Des, Musrembang Cam, dan Musrembang Kap maupun melalui reses anggota DPRD ND. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Selain listrik, masyarakat juga mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan ke wilayah desa Datuvulu karena ruas jalan tersebut bisa juga menjadi jalur alternatif strategis ketika ruas jalan negara Maorole Kota Baru mengalami gangguan. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan hadir dan bertindak menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya, Veranda Garus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Ende yang akhirnya bisa mendatangkan orang nomor 1 ke kota Ende ini. Informasi terkait kedatangan orang nomor 1 Indonesia itu disampaikan oleh Bupati Ende Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM kepada RRI Kamis pagi. Dia mengatakan nantinya Presiden Joko Widodo akan dinobatkan sebagai Mausolaki Ria Bewa Ende, kemudian melakukan gawi bersama. Setelah itu Presiden diajak untuk melihat tenunan di Rumah Tenun Ikat, dilanjutkan dengan mengunjungi situs Bung Karno. Terakhir, beliau akan diajak untuk mengunjungi pasar tradisional Bongawani Ende. Bupati Ende melanjutkan, dari hasil survei oleh tim BPIP beberapa waktu lalu, lokasi atau tempat yang akan disinggahi oleh Presiden Joko Widodo dipastikan sudah 98% rangkum. Ini belum diputuskan, ada beliau tuh nginap di Kupang, baru pertama itu pagi baru ke Ende. Hari kedua beliau nginap di Ende. Nah kalau di Ende, nginap di Ende, kita juga siap. Penginapan sudah dicek semua, layak seorang Bapak Presiden nginap di Kabupaten Ende kita. Tergantung keputusan istana. Kita tunggu berapa hari ini, kalau Ende kita siap juga. Secara terpisah, salah satu masyarakat kota Ende, Yosefina Kaju, menyampaikan rasa bangganya sebagai warga kota Ende, di mana peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan secara nasional dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, dengan kedatangan RI01 ini diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi kota Ende. Sebagai masyarakat kota Ende, tentu sangat bangga dan senang. Apalagi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi bisa datang di Ende sebagai kota Pancasila yang belum banyak orang tahu. Ditambah lagi upacara ini dilakukan di kabupaten bukan di provinsi. Tentu ini langka sekali. Selain itu persiapannya juga bisa dikatakan sudah matang sekali dari apa yang saya lihat. Dengan kedatangan Presiden ini, Ende semakin dikenal masyarakat Indonesia sebagai kota Pancasila, di mana Presiden Soekarno pernah merenungkan dan mencetuskan 5 butir Pancasila itu saat dia diasingkan dan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Ende ini. Besar harapan Bupati Ende agar Kabupaten Ende bisa lebih diperhatikan khususnya pada infrastruktur yang masih kurang memadai hingga saat ini. Dirinya juga akan mencoba mengajak Presiden untuk mengunjungi Danau Kelimutu yang rencananya akan dijadikan sebagai Geopark Kelimutu dan didaftarkan ke UNESCO. Kemudian melakukan koordinasi bersama pihak Kementerian SDM untuk meresmikan geoterminal di Sokoria. Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila di Kota Pancasila ini juga diharapkan menjadi agenda rutin setiap tahunnya. RRI Ende Veranda Garus melaporkan. Gubernur NTT Victor Pungtilu Laiskodat secara resmi bersurat ke Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui surat nomor 004.1 tertanggal 12 Mei 2022. Gubernur memohon kepada pemerintah pusat agar kopi Flores NTT diperkenankan menjadi kopi resmi event G20 nanti. Laporan Rosa Delima. Adapun surat gubernur ini mengacu pada surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai nomor 8 tanggal 11 Mei 2022 perihal permohonan kopi indikasi geografis IG Flores NTT menjadi kopi resmi event G20. Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan kopi Flores diperjuangkan menjadi kopi resmi dalam forum yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara besar di dunia itu. Menurut Gubernur Victor, kopi Flores telah memenuhi syarat sebagai kopi resmi G20 karena sudah mendapat sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Arabica Flores Manggarai, dan kopi Robusta Flores Manggarai.
Pegiat kopi sekaligus owner kopi Arabica Golulada Lukas Lawa terkait hal ini mengaku gembira dengan informasi tersebut dan berharap permohonan tersebut dikabulkan sehingga UMKM semakin kuat dan berkembang. Apalagi lanjut Lukas, proses pengolahan kopi sendiri sudah memenuhi standar. Kalau saya sih responnya sangat bagus lah kalau seandainya seorang gubernur dia menginstruksikan supaya manfaat produk lokal. Secara khususnya kopi, ya memang kopi ini kan sudah diproses secara standar, SOP-nya kan sudah sesuai standar. Jadi tidak beda juga dengan kopi-kopi di daerah lain untuk kopi Flores ini. Ya secara khusus kopi Golulada ini kan sudah, ya boleh dikatakan sudah pernah ke luar negeri juga ini. Kalau seandainya Bapak Gubernur ini sangat respon dengan produk lokal, ya malah kami sebagai petani, sebagai penggiat kopi, ya sangat senang lah, sangat positif. Ini artinya menjawabi apa para petani kopi yang sangat mengeluh dengan harga yang sangat unlock. Dan kalau memang ada instruksi seperti ini, ya kita bisa ada kegiatan-kegiatan kopi ini semakin meningkat. Terkait dengan hak intelektual, haki dan indikasi geografis, Lukas Lawa kemukakan, khusus kopi Golulada, haki dan izin Balai POM sudah dikantongi. Hanya sertifikat halal dan indikasi geografis yang sedang dalam proses. Dirinya berharap kopi Flores bisa bersaing di pasar nasional dengan kopi-kopi dari daerah lain di Indonesia. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah hal yang dirindukan oleh masyarakat untuk melihat langsung secara dekat kondisi Kabupaten Ende. Selengkapnya, laporan Rovinus Sula. Salah satu tokoh adat di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daniel Juma berikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mengambil keputusan untuk boleh datang ke Ende, Kota Pancasila, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Daniel Juma mengatakan, sejak kemerdekaan Indonesia hanya Presiden Soekarno saja kebetulan dibuang di Ende, kemudian datang lagi mengunjungi Ende, sementara presiden-presiden yang lain tidak berani datang. Hanya Presiden Joko Widodo yang berani mengambil keputusan untuk datang ke Ende. Sebagai tokoh adat, Daniel mengatakan kedatangan Presiden Jokowi di Ende adalah dukungan yang sangat mendasar dan satu penghormatan luar biasa kepada pendahulu Presiden Bung Karno. Mengambil keputusan untuk berani datang, dan kesan saya bahwa suatu dukungan sangat mendasar bagi dia, suatu penghormatan yang luar biasa kepada pendahulu Presiden Bung Karno, dan itu sangat wajar, satu penghormatan kepada satu orang nomor satu di Indonesia, ya, satu penghormatan yang luar biasa. Kita membenung dia, mengangkat dia untuk menjadi petinggi, ya, di dalam kabupaten kita ini, ya, Mosalaki, ya, seperti itu. Ini satu penghormatan yang luar biasa kepada presiden kita. Itu wajar sekali, saya kira wajar sekali. Menjawab RRI terkait kedatangan Presiden Joko Widodo di Ende selain memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, juga direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk dinobatkan menjadi tokoh adat. Daniel Juma mengatakan itu sangat wajar dan satu penghormatan yang luar biasa diberikan kepada orang nomor satu di Indonesia, di mana kita mendukung dia, mengangkat dia menjadi petinggi dalam kabupaten kita, Mosalaki, dan hal ini menjadi satu penghormatan yang luar biasa kepada Presiden RI. Lanjut Daniel, pengakuan dan pengukuhan Presiden menjadi Mosalaki di Ende tidak berpengaruh kepada para pemangku kepentingan adat di Kabupaten Ende. Dan sebagai Mosalaki Onekore, secara pribadi Daniel sangat mendukung, dan hal ini sebagai satu penghormatan yang luar biasa dari Bupati Ende kepada Presiden RI Joko Widodo. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Penanganan permasalahan stunting di Nagakeo harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Laporan Veriso. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Anggota DPRD Nagakeo Rispan Pantaleon Jogo mengatakan bahwa masalah stunting selain berkaitan dengan gagal tumbuh juga memiliki implikasi lanjutan pada perkembangan otak, kecerdasan dan fisik anak. Oleh karena itu lanjut Riswan bahwa persoalan stunting harus menjadi perhatian stakeholder sehingga pendekatan yang diambil untuk menekan dan menurunkan angka stunting dapat menyasar secara utuh baik persoalan yang ada pada hulu maupun hilirnya.
Disinggung tentang stunting di Nagekeo tahun 2022 yang trennya sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, menurut Rispan, stunting tetaplah stunting. Sebesar berapapun presentasenya, persoalan stunting tetap menjadi momok yang harus segera diatasi. Untuk itu menurutnya pencegahan maupun pengurangan tingkat stunting di Kabupaten Nagekeo dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat, akses pangan, dan kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Karena itu, sadar atau tidak, permasalahan dari stunting bukan hanya mengenai persoalan gizi buruk semata, tetapi juga karena faktor pengetahuan atau informasi masyarakat dalam memahami kecukupan nutrisi. Kedua, akses pangan. Akses pangan dalam arti yang lebih jauh adalah kemampuan suatu masyarakat memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan, terutama bagi kalangan masyarakat miskin, harus diprioritaskan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Kabupaten Nagekeo dikaruniai sumber daya alam melimpah. Banyak potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan baik untuk mengatasi problem stunting. Sementara Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja, menyampaikan bahwa persoalan stunting merupakan momok bagi masyarakat dan ancaman terbesar bagi kehidupan bangsa. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap terus berupaya untuk menurunkan angka stunting. Kerja ini bukan hanya kerja atau tugas pemerintah saja. Wakil Bupati Marianus berharap agar semua elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, berjibaku memerangi stunting. Para kepala desa mampu berperan aktif dalam urusan menangani stunting dengan cara meningkatkan pendampingan kepada keluarga bersama dengan dusun, RT, bidan desa, dan kader posyandu. RT dusun bersama bidan cek dan kontrol ke rumah tangga, adakah ibu-ibu kita yang sudah berkeluarga itu ada bayi yang umurnya di bawah 5 tahun yang memang masih stunting. Saya bukan tidak percaya data ini, tidak, tapi kita tetap buat itu. Terus ibu-ibu yang hamil juga harus mensupport data ke Dinkes. Terus juga ada keluarga-keluarga baru yang perlu dikunjungi. Itu tugas dusun RT bersama para bidan. Dan kita para kepala desa lurah harus punya data anak-anak usia remaja yang mahasiswa, OMK yang sudah tidak kuliah lagi. Kita punya data. Berdasarkan data diketahui bahwa stunting di Nagekeo pada awal 2022 mengalami tren kenaikan sebesar 1,17% atau 10,37% dibandingkan sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 9,20%. 10,37% stunting pada tahun 2022 ini angkanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13,79%. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Pendengar, informasi permasalahan stunting di Kabupaten Nagekeo mengakhiri sepekan warta daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Pro 1, kanal inspirasi.